sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Chen Ping dan Jiang Suelan memasuki celah kehampaan. Sensasi berada di dalam celah kehampaan itu seperti dilempar ke dalam batu penggiling raksasa. Di sekelilingku hanya kegelapan tak berujung, dan di telingaku terdengar suara badai spasial yang memekakkan telinga. Sebuah kekuatan spasial yang mengerikan menekan dari segala arah, seolah-olah ingin menghancurkan orang menjadi debu. Kekuatan kacau Chen Ping mengalir di seluruh tubuhnya, dan cahaya ungu menahan kekuatan spasial tersebut. Cahaya ilahi biru es Jiang Suelan menyebar ke seluruh tubuhnya, membekukan fragmen ruang di sekitarnya menjadi kristal es, yang kemudian ia hancurkan dengan lembut. Kita hampir sampal, suara Chen Ping bergema dalam kegelapan. Sebuah titik cahaya putih muncul di depan. Titik cahaya itu semakin membesar dan terang, akhirnya berubah menjadi sebuah pintu keluar yang besar. Keduanya keluar dari celah itu dan mendarat di tanah yang tidak dikenal. Chen Ping menenangkan diri dan melihat sekeliling. Tempat ini sama sekali berbeda dari 15 Heaven. Langit berwarna putih keabu-abuan, dengan 2 bulan menggantung tinggi di angkasa, satu berwarna putih keperakan dan yang lainnya merah tua. Penerangan simultan dari 2 bulan mewarnai bumi dengan warna merah keperakan yang aneh. Energi spiritual di udara setidaknya 10 kali lebih terkonsentrasi daripada di surga ke-15, dan kualitas energi spiritualnya lebih murni dan lebih substansial. Namun pada saat yang sama, rasa penindasan yang tak terlihat muncul dari segala arah, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat menekan pundaknya. Penindasan oleh hukum. Hukum langit dan bumi di surga ke-16 jauh lebih ketat daripada di surga ke-15. Para kultivator di bawah. Peringkat keempat dewa sejati akan ditekan hingga tidak mampu bergerak sedikit pun di sini. Chen Ping saat ini berada di puncak peringkat kedua alam abadi sejati. Meskipun kekuatan kekacauan membantunya, mengimbangi sebagian besar penindasan, dia masih bisa merasakan tekanan yang berat itu. Wajah Jiang Suelan juga agak pucat. Dia sekarang berada di tingkat ketujuh alam abadi sejati, dan penindasan yang dialaminya jauh lebih ringan daripada Chen Ping, tetapi badai spasial di celah kehampaan masih menyebabkannya mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Ini adalah surga ke-16. Suara Jiang Suelan lembut saat dia melirik sekeliling. Lebih terpencil dari yang kubayangkan. Di bawah kaki kita terbentang hamparan es yang luas. Hamparan es berwarna abu putih membentang hingga ke cakrawala, tanpa vegetasi sama sekali. Permukaan es dipenuhi dengan retakan dan es yang telah lapuk sejak lama, dan gunung es di kejauhan memancarkan bayangan panjang di bawah cahaya bulan yang berwarna perak kemerahan. Udara terasa sangat dingin, disertai bau apak yang sulit dijelaskan. Chen Ping berjongkok dan mengetuk permukaan es dengan jarinya. Lapisan es itu sangat tebal sehingga bagian bawahnya sama sekali tidak terlihat. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat samar berdenyut di bawah es, seolah-olah ada sesuatu yang tertidur. Apakah kau merasakannya? Jiang Suelan berjalan ke sisinya. Aku merasakannya. Chen Ping berdiri. Ada sesuatu di bawah es. Sangat kuno, sangat kuat. Jiang Suelan terdiam sejenak, mungkin itu adalah sisa-sisa garis keturunan Dewa Es. Catatan di kampung halaman leluhur kami menyebutkan bahwa ada tanah leluhur garis keturunan Dewa Es jauh di surga ke-16. Chen Ping mengangguk. Mari kita kumpulkan informasi dulu. Kita tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan tidak bisa bertindak gegabah. Keduanya menyembunyikan keberadaan mereka dan berjalan menuju tepi hamparan es. Lapisan es itu sangat luas, saking luasnya membentang sejauh mata memandang.
Keduanya berjalan seharian penuh tetapi tetap tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah es, salju, angin, dan 2 bulan yang tak pernah terbenam. Kekuatan kacau Chen Ping beredar di tubuhnya, menahan hawa dingin agar tidak masuk. Jiang Suelan sendiri memiliki garis keturunan Dewa Es, sehingga dinginnya dataran es tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat nyaman. Garis keturunan Dewa Esmu jauh lebih aktif di sini daripada di surga ke-15. Chen Ping memperhatikan bahwa cahaya biru es yang mengelilingi Jiang Suelan lebih terang dari biasanya. Jiang Suelan mengangguk. Energi spiritual langit dan bumi di sini mengandung jejak kekuatan Dewa Es. Meskipun sangat lemah, energi itu memang ada. Ini menunjukkan bahwa memang ada garis keturunan Dewa Es di surga ke-16. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berjalan sekitar setengah hari, akhirnya kami melihat tanda-tanda permukiman manusia di depan. Itu adalah sebuah karavan. Terdapat lebih dari selusin kereta kuda dan puluhan orang, termasuk manusia setengah hewan, manusia, iblis, dan beberapa hantu. Mereka mengenakan pakaian tebal dari kulit binatang, terbungkus rapat, dan berjalan dengan susah payah melintasi dataran es. Gerbong itu syarat dengan barang, ditutupi terpal, sehingga isinya tidak terlihat. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya. Para kultivator dalam kafilah ini tidak terlalu kuat, yang tertinggi di antara mereka hanya berada di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Di tempat seperti surga ke-16, tingkat kultivasi seperti itu hampir tidak cukup untuk melindungi diri sendiri. Ayo, ikuti mereka, kata Chen Ping dengan suara rendah. Keduanya mengikuti iring-iringan kendaraan itu secara diam-diam, menjaga jarak aman. Para anggota kafilah tampak sangat waspada, sesekali ada yang menoleh ke belakang, tetapi kekuatan kacau Chen Ping sepenuhnya menyembunyikan kehadiran mereka, dan mereka tidak menyadari apapun. Karavan itu menempuh perjalanan melintasi dataran es selama sekitar 2 jam sebelum sebuah kota kecil muncul di depan. Kota ini kecil, hanya memiliki beberapa lusin rumah tangga. Rumah itu dibangun dari balok-balok es, sebening kristal, dan berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah sinar bulan. Kota itu dikelilingi oleh pagar kayu tinggi yang dipenuhi dengan rune pertahanan. 2 penjaga berdiri di pintu masuk kota, satu adalah manusia setengah hewan dan yang lainnya manusia. Keduanya memiliki tingkat kultivasi sekitar peringkat ke-4 alam abadi sejati. Rombongan tersebut bertukar beberapa patah kata dengan para penjaga sebelum memasuki kota. Chen Ping dan Jiang Suelan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju ke kota. Berhenti. Penjaga orc itu mengangkat tombaknya, menghalangi kedua pria itu. Siapa di sana? Chen Ping menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, seorang kultivator pengembara yang sedang lewat. Mencari tempat untuk beristirahat. Para penjaga manusia binatang itu memandang mereka berdua dari atas ke bawah. Tatapan mereka berhenti sejenak pada Jiang Suelan. Wanita ini sangat cantik, dan temperamennya sangat luar biasa. Dia tidak tampak seperti kultivator liar biasa. Dari mana kau datang? Mau kemana? Tanya penjaga manusia itu, nadanya penuh kewaspadaan. Saya datang dari selatan, Chen Ping dengan santai menyebutkan arah. Saya berpikir untuk mencoba peruntungan di utara. Penjaga manusia itu terdiam sejenak, lalu menyingkir. Masuklah. Kota ini tidak besar, hanya ada 1 penginapan. Jangan membuat masalah. Chen Ping mengucapkan terima kasih padanya dan membawa Jiang Suelan masuk ke kota. Jalan-jalan di kota itu sempit, dan toko-toko di kedua sisinya menjual segala macam bahan makanan. Ramuan, artefak magis, material, dan kecerdasan. Tidak banyak orang di jalanan,
kebanyakan adalah kultivator independen, tetapi ada juga beberapa pedagang dari ras binatang dan iblis. Mereka melihat Chen Ping dan Jiang Suelan, tetapi hanya melirik mereka sebelum memalingkan muka. Di tempat terpencil ini, orang asing bukanlah hal yang jarang ditemui. Chen Ping menemukan penginapan itu. Penginapan ini kecil, hanya memiliki beberapa kamar, tetapi sangat bersih. Penjaga toko itu adalah seorang manusia setengah hewan tua, seorang dewa sejati tingkat 6, dengan bekas luka di wajahnya yang membentang dari dahi hingga dagunya. Dia tampak garang, tetapi nada suaranya sangat lembut. Dua orang yang melakukan check-in. Menginaplah. Chen Ping mengeluarkan segenggam kristal dan meletakkannya di atas meja. 2 kamar, 1 malam. Manusia buas tua itu mengambil kristal, menghitungnya, dan mengangguk. Di lantai atas sebelah kiri, ada 2 ruangan yang bersebelahan. Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya, "Apakah ini kunjungan pertama Anda ke dataran es?" Chen Ping menatapnya, "Bagaimana kau tahu?" Ork tua itu terkekeh, "Aku kenal semua orang di dataran es. Kalian berdua wajah asing, jelas kalian dari luar kota. Izinkan aku memberi kalian nasihat, dataran es akhir-akhir ini tidak damai. Patroli Protoss 3 kali lebih banyak dari biasanya, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Jika kalian tidak ada urusan lain, sebaiknya kalian pergi secepat mungkin." Bab 6363 Reputasi yang layak didapatkan. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Apakah patrol Protoss 3 kali lebih besar dari biasanya? Siapa yang kamu cari? Apakah Anda mencarinya? Tidak, seharusnya tidak demikian. Itu mereka baru saja tiba di surga ke-16, mustahil bagi para dewa untuk mengetahui keberadaan mereka secepat. Siapa yang mereka cari? Terima kasih atas pengingatnya. Chen Ping mengeluarkan segenggam kristal lagi dan meletakkannya di atas meja. Pemilik toko, saya ingin menanyakan sesuatu. Mata manusia buas tua itu berbinar saat ia menatap kristal tersebut. Silakan bertanya, apa yang tersembunyi jauh di dalam hamparan es? Ekspresi pria tua berwujud binatang itu sedikit berubah. Mengapa kau menanyakan ini? Penasaran. Manusia buas tua itu terdiam sejenak, lalu merendahkan suaranya, jauh di dataran es terbentang reruntuhan kuno. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tanah leluhur garis keturunan Dewa Es, yang menyimpan harta karun dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya orang yang masuk ke sana, tetapi tak seorang pun pernah keluar. Ada yang mengatakan mereka terbunuh oleh batasan di dalam reruntuhan, ada pula yang mengatakan mereka ditangkap oleh para dewa. Bagaimanapun juga, tempat itu terlarang. Chen Ping mengangguk. Siapa yang dicari oleh patroli Protoss akhir-akhir ini? Ekspresi pria tua berwujud binatang itu semakin muram. Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa setengah bulan yang lalu, aliansi dewa mengirim tim ke kedalaman dataran es, dan mereka tidak pernah kembali. Setelah itu, ada lebih banyak patroli, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, atau seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Jantung Chen Ping berdebar kencang. 2 minggu lalu, aliansi Protoss mengirim sebuah tim ke kedalaman dataran es, dan mereka tidak pernah kembali. Bukankah mereka adalah 5 orang yang dia bunuh? Bukankah mereka di sini untuk memburu Chu Tianxing? Bagaimana kita bisa sampai di tengah hamparan es yang dalam ini? Terima kasih. Chen Ping mengeluarkan segenggam kristal lagi dan meletakkannya di atas meja. Manusia buas tua itu menerima kristal tersebut dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Ping, menurutmu reruntuhan itu nyata? Bagaimana mungkin seorang pemilik penginapan menyebutkan garis keturunan Dewa Es? Jiang Suelan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin saja itu benar,
Tapi kurasa pasti ada lorong hampa jauh di dalam hamparan es itu yang terhubung ke surga ke-15. Aliansi Dewa menggunakan lorong ini untuk mengirim orang ke surga ke-15 untuk memburu Chu Tianxing dan kelompoknya. Chen Ping menganalisis. Chu Tianxing dan kelompoknya mengerahkan banyak sumber daya dan kekuatan untuk nyaris merobek ruang hampa dan membuka jalan menuju surga ke-15, dan mereka hanya berhasil menutupnya setelah beberapa tarikan napas. Fakta bahwa aliansi ilahi dapat dengan mudah mengirim orang ke surga ke-15 untuk memburu mereka berarti mereka pasti telah menemukan jalan menuju kehampaan. Tidak seperti Chu Tianxing dan kelompoknya, mereka tidak merobek ruang hampa itu secara paksa. Sepertinya orang-orang yang kau bunuh sangat menjadi perhatian aliansi dewa, kata Jiang Suelan. Ya, orang yang mengumpulkan informasi juga belum kembali, jadi aliansi Protoss pasti akan menanggapi ini dengan serius, sehingga wajar jika mereka mengirimkan patroli. Mari kita istirahat dulu dan lihat bagaimana perkembangannya besok. Jiang Suelan mengangguk, lalu menatap Chen Ping dengan saksama. Chen Ping merasakan intensitas membara di mata Jiang Suelan dan sepertinya memahami sesuatu. Malam terasa panjang, mengapa kita tidak berlatih bersama dan meningkatkan kultivasi satu sama lain? Chen Ping berinisiatif untuk berbicara. Dia tahu bahwa para wanita terlalu malu untuk membicarakannya sendiri. Baik, Jiang Suelan mengangguk, lalu masuk ke dalam dan mulai melepas pakaiannya. Chen Ping mengikutinya masuk dan menutup pintu. Kemudian, suara Jiang Suelan yang sangat gembira terdengar dari dalam ruangan. Suara yang seolah membawa sentuhan musim semi ke dataran dingin yang membeku. Keesokan paginya, sebelum fajar, Chen Ping terbangun oleh keributan. Dia berjalan ke jendela, mengangkat sedikit tiral, dan melihat keluar. Di gerbang kota, sekelompok kultivator suci yang mengenakan baju zirah emas sedang memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya di tingkat ke-7 alam abadi sejati, dengan wajah dingin dan tegas serta mata yang menyapu sekeliling seperti elang. Di belakangnya diikuti lebih dari selusin kultivator ilahi, yang masing-masing setidaknya berada di peringkat ke-5 alam abadi sejati. Chen Ping mengerutkan kening. Chen Ping mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jiang Suelan sudah berpakaian dan berdiri di dekat jendela, mengamati patroli Protoss di luar. Ekspresinya tenang, tetapi ada sedikit keseriusan di matanya. Apakah kau melihatnya? Tanya Chen Ping. Aku melihatnya. Jiang Suelan mengangguk. Jika ada lebih dari selusin dewa sejati tingkat 7 atau lebih tinggi, kami tidak takut bertarung. Tetapi itu akan mengungkap keberadaan kami. Tidak perlu berkelahi. Chen Ping berjalan ke sisinya. Kekuatan kekacauanku dapat menyembunyikan keberadaan kita. Selama kita tidak menampakkan diri, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Jiang Suelan menatapnya. Apakah kau yakin? Chen Ping tersenyum. Terkonfirmasi. Keduanya meninggalkan penginapan dan menuju ke pintu masuk kota. Patroli Protoss memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar, satu persatu, dengan sangat perlahan. Chen Ping memperhatikan bahwa saat artefak magis di tangan mereka menyapu setiap orang, cahaya dari artefak tersebut berubah tergantung pada tingkat kultivasi dan ras orang yang sedang diperiksa. Apa yang sedang dideteksi oleh para kultivator ilahi menggunakan artefak magis? Apakah ini menguji kekuatan kekacauan? Hati Chen Ping mencekam. Dia menoleh ke Jiang Suelan dan berbisik, tetaplah dekat denganku. Keduanya berjalan ke belakang antrean dan menunggu untuk diinterogasi.
Orang-orang berlalu satu demi satu, cahaya dari perlengkapan ritual berkilauan. Beberapa diizinkan lewat, sementara yang lain dibawa ke samping untuk diinterogasi. Menyembunyikan aura mereka berdua, ketika tiba giliran Chen Ping, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan kekacauan untuk sepenuhnya. Cahaya ungu mengalir di dalam tubuhnya, tetapi tidak ada satupun sinar yang bocor keluar. Kultivator ilahi itu mengangkat artefak magisnya dan mengayunkannya ke arah Chen Ping. Artefak magis itu berkedip-kedip, cahayanya sangat redup hingga hampir tak terlihat. Kultivator ilahi itu mengerutkan kening dan mengamati area tersebut lagi. Kali ini, artefak magis itu sama sekali tidak bereaksi. "Silakan," kata kultivator ilahi itu sambil melambaikan tangannya. Chen Ping mengucapkan terima kasih kepadanya dan mengantar Jiang Xuelan keluar kota. Di belakangnya, pria parubaya yang berada di depan sedikit mengerutkan kening sambil memperhatikan sosok Chen Ping yang menjauh. Dia selalu merasa ada yang aneh tentang pemuda itu, tetapi hasil uji artefak sihir menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2 biasa. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Lanjutkan penyelidikan. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada para kultivator ilahi di belakangnya. Chen Ping dan Jiang Xuelan meninggalkan kota angin es dan menuju lebih dalam ke dataran es. Kota di belakang kami semakin menjauh dan semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di cakrawala. Lega, Chen Ping berhenti dan menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum menghela napas. Hampir saja, suaranya sangat lembut. Jiang Xuelan menatapnya dan berkata, "Teknik penyembunyianmu bahkan tidak bisa mendeteksi seorang dewa sejati tingkat 7. Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Bukannya aku tidak bisa mendeteksinya. Melainkan kekuatan kekacauanku menekan semua kekuatan, termasuk kekuatan deteksi artefak magis itu. Ketika cahaya artefak itu menyapu diriku, kekuatan kekacauan melahap kekuatan deteksi, sehingga artefak itu tidak bereaksi sama sekali." Secercah kejutan terpancar di mata Jiang Xuelan, kekuatan kekacauan memang pantas disandangnya. Chen Ping tersenyum. "Ayo pergi. Ada sesuatu yang menunggu kita di kedalaman hamparan es." Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Lapisan es semakin tebal dan dingin. Angin bertiup dari segala arah, menerbangkan serpihan es di tanah yang menyengat wajahku. Kekuatan kacau Chen Ping beredar di tubuhnya, menahan hawa dingin agar tidak masuk. Jiang Xuelan merasa sangat nyaman karena kekuatan Dewa Es beredar di dalam tubuhnya, alih-alih merasa kedinginan. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Jiang Xuelan tiba-tiba berhenti. Chen Ping menoleh untuk melihatnya. "Ada apa?" Jiang Xuelan memejamkan matanya, alisnya sedikit berkerut, seolah merasakan sesuatu. "Garis keturunan Dewa Es. Aku merasakan garis keturunan Dewa Es." Mata Chen Ping berbinar. "Di mana?" Jiang Xuelan membuka matanya dan menunjuk ke utara. "Ke arah sana. Jauh, tapi sangat jelas. Ada lebih dari satu, setidaknya 3. Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuknya. Di bagian utara, terdapat hamparan gunung es yang tak berujung, yang berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah sinar bulan. Jauh di dalam gunung es, sesuatu memanggil Jiang Xuelan. "Ayo pergi." Chen Ping memimpin. Keduanya mempercepat langkah dan melaju ke arah utara. Angin di hamparan es semakin kencang dan dingin, dan es di tanah menjadi lebih tebal dan licin. Kekuatan kacau Chen Ping beredar di tubuhnya,
menahan hawa dingin agar tidak masuk. Jiang Suelan merasa sangat nyaman karena kekuatan Dewa Es beredar di dalam tubuhnya, alih-alih merasa kedinginan. Setelah berjalan sekitar setengah hari, gunung es di depan semakin mendekat. Di kaki gunung es itu, terdapat retakan besar, dari mana cahaya putih yang menyilaukan memancar keluar. Cahaya putih itu mengandung kekuatan Dewa Es yang melimpah, menyebabkan tubuh Jiang Suelan bergetar tanpa disadari. Ini dia, suara Jiang Suelan sedikit bergetar. Chen Ping berjalan ke celah itu dan melihat ke bawah. Retakan itu sangat dalam, tak berdasar. Cahaya putih memancar dari kedalaman, menerangi seluruh celah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang sangat kuno dan dahsyat sedang tertidur di dalam celah itu. Ayo kita turun dan melihat-lihat. Chen Ping melompat ke dalam celah tersebut. Jiang Suelan mengikuti di belakangnya. Keduanya tetap berada di laut untuk waktu yang lama. Retakan itu jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan, dan butuh waktu sekitar selama sebatang dupa terbakar sebelum akhirnya mereka melihat dasarnya. Di bagian bawah terdapat sebuah platform berwarna biru es yang sangat besar, dengan diameter beberapa ratus kaki. Platform tersebut dikelilingi oleh dinding es, yang ditutupi dengan rune kuno yang berkilauan dengan cahaya biru samar dalam kegelapan. 3 orang tergeletak di tengah peron. 2 pria dan 1 wanita, mengenakan baju zirah kuno, berdiri tak bergerak dengan mata tertutup. Tubuh mereka tertutup lapisan embun beku yang tipis, wajah mereka sepucat kertas, dan napas mereka sangat lemah sehingga hampir tak terdengar. Tingkat kultivasi mereka adalah alam abadi sejati peringkat 7, alam abadi sejati peringkat 6, dan alam abadi sejati peringkat 5. Air mata Jiang Suelan langsung menggenang. Garis keturunan Dewa Es, mereka masih hidup. Dia bergegas menghampiri ketiga pria itu, berlutut, dan meletakkan tangannya di dahi mereka. Cahaya ilahi berwarna biru es menyembur dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh ketiga orang itu. Ketiganya menggigil hebat, embun beku di tubuh mereka mulai mencair, dan warna perlahan kembali ke wajah pucat mereka. Chen Ping berdiri di samping, mengamati pemandangan ini, dan perasaan hangat meluap di hatinya. Garis keturunan Dewa Es belum punah. Yang mengejutkan, orang-orang dari garis keturunan Dewa Es ditemukan di sini. Mereka bukanlah keturunan, melainkan kultivator yang garis keturunan Dewa Es sejatinya telah bangkit. Tak heran Jiang Suelan begitu gembira. Rasanya seperti tiba-tiba bertemu kerabat dari kampung halaman saat berada di luar negeri. Mereka bukan warga negara, tetapi kerabat sedarah. Itulah perasaannya. Jiang Suelan meletakkan tangannya di dahi ketiga orang itu, dan cahaya ilahi berwarna biru es mengalir ke tubuh mereka seperti gelombang pasang. Cahaya itu hangat dan lembut, sangat kontras dengan dinginnya reruntuhan. Ketiganya mulai sedikit gemetar, dan embun beku yang menyelimuti mereka mencair lapis demi lapis, berubah menjadi tetesan air yang mengalir di pipi mereka. Chen Ping berdiri di samping, kekuatan ungu yang kacau mengalir di sekelilingnya, siap bergerak kapan saja. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan Dewa Es di dalam diri ketiga individu ini sedang bangkit. Itu bukanlah garis keturunan lemah dan encer dari generasi keturunan yang tak terhitung jumlahnya, melainkan garis keturunan murni, kuno, dan telah bangkit yang memiliki akar yang sama dengan Jiang Suelan. Ini adalah kultivator sejati dari garis keturunan Dewa Es. Orang pertama yang terbangun adalah pria di tingkat ketujuh alam keabadian sejati. Bulu matanya sedikit bergetar,
lalu perlahan ia membuka matanya. Itu adalah mata biru tua, dengan apa yang tampak seperti kristal es yang berputar-putar di pupilnya. Tatapannya tidak fokus, seolah-olah dia baru saja berada dalam mimpi yang sangat panjang dan belum sepenuhnya terbangun. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara yang sangat samar. Di mana, ini? Jiang Suelan memegang bahunya dan berkata pelan, reruntuhan Dewa Es. Kau aman sekarang. Pupil mata pria itu perlahan fokus, tertuju pada wajah Jiang Suelan. Dia melihat cahaya ilahi berwarna biru es yang mengelilinginya, dan kekuatan Dewa Es mengalir di telapak tangannya. Tubuhnya tersentak keras, dan tatapan kosong di matanya seketika digantikan oleh keter-Zen Jing'an. Kau adalah. Suaranya bergetar, keturunan Dewa Es, kau adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Es. Jiang Suelan mengangguk. Saya Jiang Suelan, kepala istana Dewa Es. Air mata pria itu langsung menggenang. La berusaha untuk duduk, tetapi tubuhnya terlalu lemah, dan ia kembali ambruk setelah hanya berhasil duduk setengah jalan. Jiang Suelan menopangnya dan membiarkannya bersandar di bahunya. Jangan bergerak, kamu sudah terlalu lama membeku, dan tubuhmu butuh waktu untuk pulih. Pria itu mengabaikannya. Dia mencengkeram pergelangan tangan Jiang Suelan dengan erat, suaranya serak dan mendesak, Tuan Istana. Aku akhirnya menunggumu. Kami telah menunggumu selama ribuan tahun. Dua orang lainnya juga terbangun satu persatu. Wanita itu, seorang True Immortal tingkat 6, memiliki fitur wajah yang lembut, rambut putih keperakan, dan mata biru es. Saat ia terbangun dan melihat Jiang Suelan, air mata mengalir deras di wajahnya. Pria di tingkat kelima alam abadi sejati itu tampak paling muda, memiliki wajah dingin dan tegas dan tetap diam setelah bangun tidur, tetapi matanya tertuju pada Jiang Suelan dengan mata merah. Namaku Bing Wuhen. Pria di tingkat ketujuh alam abadi sejati adalah yang pertama berbicara, suaranya serak. Dia adalah Bing Sue'er, dan dia adalah Bing Fenghan. Kami berdua adalah kultivator dari garis keturunan Dewa Es. Ribuan tahun yang lalu, persekutuan para dewa mulai memusnahkan garis keturunan Dewa Es, memaksa kami untuk menjadi hamba mereka. Rakyat kami menolak, dan sebagian mati atau melarikan diri. Kami bertiga, bersama sekelompok orang kami, melarikan diri jauh ke dataran es, berharap menemukan tanah leluhur kami dan mencari perlindungan. Namun, kami memicu pembatasan di dalam reruntuhan dan membeku di sini. Suaranya semakin lemah, seolah setiap kata membutuhkan seluruh kekuatannya untuk diucapkan. Bing Sue'er bersandar padanya dan melanjutkan, saat kami membeku, kami masih sadar. Kami mendengar suara-suara di luar, para pengejar dari aliansi ilahi datang dan pergi, pergi dan datang lagi. Selama ribuan tahun, kami mengira tidak akan ada yang datang lagi, sampai barusan, kami merasakan aura kekuatan Dewa Es. Bing Fenghan tidak berbicara, tetapi bibirnya sedikit bergetar. Jiang Suelan menatap mereka, matanya memerah. Kalian telah menderita. Mulai sekarang, kalian tidak perlu bersembunyi lagi. Dia menoleh ke Chen Ping dan berkata, Chen Ping, bantu mereka membangkitkan garis keturunan mereka. Garis keturunan mereka telah ditekan oleh es terlalu lama dan membutuhkan kekuatan kekacauan untuk mengaktifkannya. Chen Ping mengangguk, berjalan ke arah mereka bertiga, dan duduk bersila. Chen Ping meletakkan tangannya di punggung Bing Wuhen, dan kekuatan kacau berwarna ungu melonjak dari telapak
Tangannya mengalir ke tubuhnya melalui meridiannya. Tubuh Bing Wuhen tersentak hebat, dan dia mengeluarkan erangan tertahan. Kekuatan kekacauan mengalir melalui tubuhnya, secara bertahap menghilangkan, melahap, dan mengubah embun beku dan kotoran yang telah menumpuk di meridiannya selama ribuan tahun. Jiang Xuelan duduk di depan Bing Wuhen, meletakkan tangannya di dadanya. Cahaya ilahi berwarna biru es memancar dari telapak tangannya, menyatu dengan kekuatan kacau Chen Ping. Cahaya ungu dan biru menyelimuti Bing Wuhen, dan tubuhnya mulai bercahaya, semakin terang hingga menjadi menyilaukan. Bing Wuhen merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi terbakar yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Panas yang membakar menyebar dari dantian ke anggota tubuh, dan dari anggota tubuh ke setiap inci daging, setiap tulang, dan setiap meridian. Garis keturunan Dewa Es dalam dirinya mulai mendidih, seperti naga yang telah tidur selama ribuan tahun akhirnya membuka matanya. Tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat. Alam keabadian sejati, peringkat 7, tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir, tahap puncak. Tingkat ke-8 dari alam abadi sejati. Dia membuka matanya dan menghela napas panjang. Napas itu berwarna biru es, mengembun menjadi kristal-kristal es kecil di udara sebelum jatuh ke tanah dengan suara gemerisik lembut. Matanya lebih bercahaya dari sebelumnya, dan kristal es di pupilnya berputar lebih cepat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Dewa Es di dalam dirinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, meridiannya beberapa kali lebih lebar, dan tubuh fisiknya beberapa kali lebih tangguh. Dia menundukkan kepala, menatap tangannya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, La mengangkat kepalanya, memandang Jiang Xuelan dan Chen Ping, dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Chen, Tuan Istana, kebaikan dan kebajikan Anda tidak akan pernah dilupakan oleh Bing Wuhen. Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melapor. Garis keturunan Dewa Es adalah satu keluarga. Selanjutnya adalah Bing Suir. Chen Ping dan Jiang Xuelan menggunakan metode yang sama untuk membantunya membangkitkan garis keturunannya. Tingkat kultivasinya meningkat dari peringkat ke-6 alam dewa sejati ke peringkat ke-7 alam dewa sejati. Rambutnya berubah dari putih keperakan menjadi putih salju, matanya dari biru es menjadi biru muda, dan hawa dingin samar terpancar darinya. Lapisan es tipis telah terbentuk di tanah di bawah kakinya. Bing Suer membuka matanya, menatap tangannya, dan air mata mengalir di wajahnya. Jadi, ini adalah garis keturunan asli Dewa Es. Dia menatap Jiang Xuelan, suaranya tercekat karena emosi. Tuan Istana, akhirnya aku mengerti mengapa aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Terakhir, ada dingin yang membeku. Tingkat kultivasinya menembus dari peringkat ke-5 alam dewa sejati ke puncak peringkat ke-6 alam dewa sejati. Wajahnya tetap tegas, tetapi matanya telah berubah. Mata itu tidak lagi kosong, dingin, dan tanpa kehidupan, melainkan cerah, hangat, dan penuh harapan. Dia membuka matanya, menatap Chen Ping, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia mengatakan sesuatu. Terima kasih. Hanya ada 2 kata, tetapi Chen Ping dapat merasakan bobot yang terkandung di dalamnya. Tepat pada saat Bing Suer terbangun, lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba melonjak. Jiwa Belming Yuan yang tersisa telah bangkit. Ini bukanlah jenis kebangkitan yang penuh kekerasan dan amarah seperti yang pernah saya alami sebelumnya,
melainkan kebangkitan yang tenang yang dipenuhi dengan semacam antisipasi. Cahaya biru es perlahan menerangi lautan kesadaran Chen Ping, dan suara Bei Mingyuan bergema di benak Chen Ping. Chen Ping. Kesadaran Chen Ping tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, menatap bola cahaya biru es itu. Ada apa? Aku merasakannya. Suara Bei Mingyuan sangat lembut. Ada satu pikiran keduaku yang tertinggal di reruntuhan ini. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Sisa yang masih tersisa untuk kedua kalinya. Kanan. Suara Bei Mingyuan mengandung sedikit emosi. Ketika aku berkelana melalui 16 langit, aku meninggalkan sisa wasiatku di tanah leluhur garis keturunan Dewa Es untuk melindungi warisan tanah leluhur. Kemudian, para dewa menaklukkan tanah leluhur, dan rohku yang tersisa terperangkap di sana. Tetapi di dalam reruntuhan ini, ada jalan lain, jalan yang kutinggali bahkan lebih awal, untuk membimbing generasi mendatang menemukan tanah leluhur. Chen Ping mengerutkan kening. Kau ingin kami pergi dan menyelamatkan roh yang masih tersisa itu. Ini bukan soal menabung. Suara Bei Mingyuan berubah serius. Ini adalah fusi. Pikiran yang terus terngiang itu mengandung semua pemahaman dan wawasanku tentang kekuatan Dewa Es. Jika Jiang Xuelan dapat menyatu dengannya, kekuatannya akan meningkat ke level yang sama sekali baru. Selain itu, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pikiran yang masih terngiang itu juga mengandung informasi penting tentang para dewa. Chen Ping terdiam sejenak, lalu bertanya, di mana roh yang masih bersemayam itu? Di bagian terdalam reruntuhan, suara Bei Mingyuan semakin lemah, tempat itu disegel oleh batasan kuno, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan Dewa Es yang dapat membukanya. Anda perlu melewati 3 ujian, ujian hati es, ujian jiwa es, dan ujian roh es. Setiap ujian adalah cobaan, dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa. Chen Ping mengepalkan tinjunya. Aku mengerti. Dia menarik kesadarannya, membuka matanya, dan menatap Jiang Xuelan. Bei Mingyuan mengatakan bahwa ada sisa wasiat kedua yang masih tertinggal di reruntuhan ini. Sisa wasiat itu disegel di bagian terdalam oleh batasan kuno. Kita perlu melewati 3 ujian untuk menemukannya. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Sisa yang masih tersisa untuk kedua kalinya. Kanan. Chen Ping berdiri. Setelah penggabungan, kekuatanmu akan meningkat pesat. Selain itu, sisa-sisa tersebut mengandung informasi penting tentang para dewa. Jiang Xuelan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ayo pergi. Chen Ping, Jiang Xuelan, Bing Wuhen, Bing Suir, dan Bing Fenghan menyeberangi platform dan tiba di gerbang es yang sangat besar. Gerbang es itu tingginya sekitar 10 zang dan lebarnya 5 zang, dan seluruhnya berwarna biru es, serta ditutupi dengan rune kuno. Rune-rune itu menyerupai sungai yang berkelil, berkilauan dengan cahaya redup dalam kegelapan. Tepat di tengah gerbang es tersebut terdapat 3 huruf besar yang terukir, Bing Xin Pas. Bing Wuhen melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rune di gerbang es. Saat jari-jarinya menyentuh rune, gerbang es itu tiba-tiba menyala, cahaya biru yang menyilaukan menerangi seluruh platform. Tubuhnya tersentak keras, terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Ada batasan di pintu ini. Suaranya agak tegang. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Dewa Es yang dapat masuk. Jiang Xuelan berjalan ke pintu es dan meletakkan tangannya di atasnya.
Cahaya ilahi berwarna biru es memancar dari telapak tangannya dan mengalir ke rune pada gerbang es. Rune-rune itu mulai berkelap-kelip, cahaya biru semakin terang dan semakin menyilaukan. Pintu es itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu terdapat ruang berwarna biru es. Ruangannya kecil, hanya berdiameter beberapa puluh kaki, tetapi dinding es di semua sisinya ditutupi dengan rune yang tersusun rapat, yang berkilauan dengan cahaya biru samar dalam kegelapan. Di tengah ruangan, sepotong kristal biru es mengapung, berisi awan kabut putih. Jalan setapak hati es menguji kondisi pikiran seseorang. Suara bel Mingyuan bergema di benak Chen Ping. Hanya mereka yang berhati murni yang dapat melewatinya. Jika kau tidak hati-hati, kau akan terkikis oleh kekuatan hati es, berubah menjadi patung es, dan terjebak di sini selamanya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke gerbang es terlebih dahulu. Saat ia melangkah melewati gerbang es, ia merasakan udara di sekitarnya berubah. Bukan berarti dia menjadi kedinginan, melainkan dia menjadi berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan pikirannya. Berbagai gambaran mulai muncul di benaknya, punggung Su Yuki saat Ningxi membawanya pergi, penampilan Yun Si saat terluka di lubang api surgaul, sosok Lang Hao saat jatuh di medan perang, dan wajah-wajah mereka yang gugur dalam pertempuran. Dia tahu ini adalah ujian kekuatan batinnya. Ini menggali ke dalam ketakutan, rasa bersalah, dan obsesi terdalamnya. Jika dia tidak bisa tetap jujur pada dirinya sendiri, dia akan dikuasai oleh emosi-emosi ini dan terjebak di sini selamanya. Dia memejamkan matanya dan mengalirkan kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya. Cahaya ungu itu perlahan-lahan menghilangkan bayangan-bayangan tersebut, dan pikirannya perlahan menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berdiri di sisi lain ruangan itu. Di belakang mereka, kabut putih di dalam kristal biru es itu menghilang, dan rune di dinding es meredup. Dia meninggal dunia. Jiang Suelan, Bing Wuhen, Bing Suir, dan Bing Fenghan mengikuti dari belakang. Wajah mereka tampak lelah, tetapi mata mereka menyimpan sedikit kelegaan karena telah selamat dari bencana. Jejak air mata terlihat di wajah Bing Wuhen, mata Bing Suer memerah, dan tinju Bing Fenghan terkepal erat. Namun, mereka semua lulus.